Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang mungkin teman-teman sudah tahu. Saham ini adalah saham Dimas atau Putra Delta Lestari yang hari ini mengalami koreksi lumayan dalam, hampir 3%. Ada apa dengan Dimas? Apakah laporan keuangannya jelek atau bagaimana? Simak video ini sampai habis. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham Dimas atau Putra Delta Lestari Tbk. Seperti yang tadi saya singgung di awal, untuk saham Dimas tanggal 8 April 2022 mengalami koreksi hampir 3%, lebih tepatnya 2,7% ke level 180 atau turun 5 poin. Ada apa? Ternyata laporan keuangannya untuk saham Dimas sudah keluar ya. Ini berita hari ini tanggal 8 April jam 11. Di sini disampaikan bahwa saham Putra Delta Lestari Tbk atau Dimas telah mengumumkan laporan keuangannya yang telah diaudit untuk periode 31 Desember 2021. Dengan perusahaan mendapatkan pendapatan usaha 1,4 triliun dan laba bersihnya 715 miliar di tahun 2021. Seperti itu. Kita langsung ke bagian ini. Dimas membukukan laba kotor sebesar 847 miliar atau dengan margin laba kotor sebesar 58,8% atau kita bisa bulatkan sekitar 59%. Sedangkan laba bersih, laba usahanya sebesar 46,2% atau setara dengan 665 miliar. Seperti itu. Nah, dengan hasil tersebut Persero mencatatkan laba bersih per lembar saham atau earning per share-nya itu sebesar Rp14,83. Kalau saya cek di RTI Bisnis untuk tahun 2020 itu sekitar 24-25, sedangkan sekarang sekitar 15, berarti turun hampir 10 atau hampir 40%-an ya, 30-40%-an dari earning per share tahun 2020. Jadi ini merupakan sentimen negatif untuk saham Dimas dan direspon oleh pasar dengan koreksi cukup dalam ya. Koreksi sebesar hampir 3%. Kita coba cek broker summary untuk saham Dimas, apakah benar ada distribusi Dimas. Kita cek tanggal 8 dengan value net. Jelas ada distribusi ya, cukup masif oleh set P, AK, EP, AI, dan YB di harga sekitar 180 sampai dengan 182, seperti itu. Bagaimana potensinya? Kalau dilihat koreksinya cukup dalam, kemudian volume cukup tinggi ya, volumenya cukup tinggi. Garis MACD masih sideways ya, masih sideways seperti itu. Untuk EMA 50-nya di sekitar 189, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 200. Posisi EMA 50 di bawah EMA 200 masih menunjukkan tanda-tanda dia downtrend, walaupun secara minor di sini masih sideways ya, sideways. Tetapi kalau kita lihat ya di sini ini sudah break dari, bisa dikatakan break dari level 185. Kenapa? Walaupun body candle-nya masih menyentuh, tetapi volume hariannya ini cukup tinggi dibanding biasanya.
sehingga bisa dikonfirmasi bahwa ini break dari 185. Nah, pertanyaannya, kalau dia confirm break 185, kemana arah dari Dimas? Kalau arahnya selama distribusinya masih berlanjut dan direspon pasar negatif karena penurunan dari laba, kinerjanya menurun, laba earning per share-nya turun, per lembar sahamnya turun, maka kemungkinan saham Dimas akan retest ke support sebelumnya yang terbentuk di sekitar 175. Kalau kita lihat di sini sempat ada support yang terbentuk di Agustus 2021 di sekitar 175. Distribusinya masih berlanjut, maka ada potensi untuk saham Dimas akan retest ke support berikutnya di sekitar 175 seperti itu. Buat teman-teman yang sudah punya, bagaimana? Buat teman-teman yang sudah punya di daerah atas, bisa pertimbangkan untuk cut loss di apabila break dari level 180 ya, atau kalau teman-teman sudah cut loss, lebih bagus tunggu di daerah bawah di sekitar 175 seperti itu. Dan buat teman-teman yang belum punya, bagaimana? Sebenarnya saham Dimas ini cukup oke ya, dividennya cukup besar seperti itu. Tetapi kalau dilihat dari laba usaha yang menurun, earning per share menurun, kemungkinan besar saham Dimas ini nanti kalau membagikan dividen, biasanya dividennya 2 kali ya. Kita coba cek apakah dividennya 2 kali. Ya, biasanya 2 kali. Maka kemungkinan dividennya akan turun. Jadi itu jadi sentimen negatif untuk investor atau retail masuk ke saham Dimas. Tetapi kalau teman-teman mau sabar atau invest jangka panjang dengan dividen ya, teman-teman bisa mulai spekulasi buy di area support 175, itu bisa. Tetapi sekali lagi, ini karena saham-saham lumayan tanda kutip lelet geraknya, agak smooth geraknya, maka teman-teman harus long time ya, atau minimal medium hingga long seperti itu untuk dapatkan dividen, kemudian entry-nya harga bagus seperti itu. Bagaimana buat teman-teman? Apakah siap untuk tampung saham Dimas di daerah support kuatnya di 175? Silakan chat di kolom komentar. Kita saling sharing bagaimana untuk saham Dimas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan analisa saham berikutnya. Terima kasih.